Saudara, isu kepemilikan rumah jadi perhatian Capres-Cawapres 2024. Calon Presiden Anies Baswedan menyebut masyarakat sekarang sulit untuk punya rumah. Anies menjanjikan kemudahan dalam kepemilikan rumah. Lalu bagaimana data kepemilikan rumah saat ini? Data dari Housing and Real Estate Information System 2022 terdapat lebih dari 10,5 juta rumah tangga belum punya rumah. Berdasarkan kelompok usia, kelompok milenial dan Gen X paling banyak yang belum punya rumah. Lebih dari 4,38 juta rumah tangga milenial juga masih belum punya rumah. Sementara generasi X jumlahnya beda tipis, ada 4,3 juta rumah tangga yang belum punya rumah. Generasi Z ada lebih dari 97.000 rumah tangga yang juga belum punya rumah. Mengapa masyarakat saat ini sulit punya rumah? Dan apa solusi yang ditawarkan Capres-Cawapres 2024? Kita simak pembahasannya usai tayangan berikut. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji bakal mempermudah pengajuan kredit perumahan rakyat KPR untuk pekerja informal. Anies mengatakan masyarakat belum bisa punya rumah lantaran persyaratan yang sulit, termasuk persyaratan dengan perbankan. Ia pun menjanjikan jika nanti terpilih, aturan untuk mendapatkan KPR bakal diubah. Perubahan itu adalah agar KPR bisa diakses semua masyarakat tanpa terkecuali agar masyarakat bisa memiliki aset yang nilainya stabil. Jadi sekarang kita mau membesarkan lokasi. Tadi saya mampir di Bandung Selatan. Banyak sekali masyarakat yang pada saat ini membutuhkan rumah dan mereka membutuhkan akses untuk bisa KPR. Tapi KPR kita itu KPR yang belum memfasilitasi semua. Mereka yang bekerja di sektor formal mudah dapat KPR, tapi mereka yang bekerja mandiri, mereka yang informal, non formal itu kesulitan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji bakal mempermudah pengajuan KPR untuk pekerja informal. Bagaimana konkretnya janji Anies dan apakah pasangan Capres-Cawapres lain juga punya program rumah murah untuk warga? Kita bahas bersama juru bicara Anies Muhaimin, Angga Putra, kemudian ada Jubir TKN Prabowo Gibran, Intan Fauzi, dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Tama Langkun. Kita masih mencoba menghubungi Intan Fauzi dan juga Tama Langkun yang masih belum terhubung, namun sudah terhubung bersama kami. Ini adalah Angga Putra, jubir dari pasangan Anies Muhaimin. Mas Angga, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Jadi Pak Anies nih janji mempermudah pengajuan KPR, skemanya gimana? Iya, jadi kan sebenarnya intinya sekarang itu pembangunan yang dilakukan sama developer itu berdasarkan statistik perumahan permen PU itu cuma 4%. Nah, salah satu saluran untuk menyalurkan KPR itu lewat pembangunan yang dilakukan oleh developer gitu. Jadi LPP itu cuma bisa dipakai oleh developer, sehingga kita itu berniat untuk menaikkan itu, menambah itu gitu. Jadi kontribusi developer bisa lebih banyak, dan orang-orang yang sebelumnya membangun sendiri yang 82% itu yang belum bisa akses KPR itu juga bisa akses ke KPR gitu, sehingga orang-orang bisa lebih mudah untuk dapat. Karena kan segini, sekarang itu orang bisa dapat KPR dengan mudah itu kalau dia kerja tetap. Sedangkan di era sekarang itu orang tidak semuanya kerja tetap gitu, banyak yang kerjanya by kontrak gitu ya. Nah, tapi sebenarnya secara kemampuan mereka mampu gitu. Sekarang itu mungkin mereka bisa dapat KPR tapi harganya lebih mahal daripada orang yang kerja tetap gitu kira-kira. Nah, ini yang coba diselesaikan gitu, karena berdasarkan data yang kami punya, setiap tahun itu ada 1 juta orang keluarga baru. 1 juta keluarga baru, yang menikah. Kalau setengahnya aja butuh KPR, butuh rumah baru, berarti ada 500.000 orang yang butuh rumah baru gitu. Sedangkan per hari ini aja sudah 12 juta backlog se-Indonesia gitu kira-kira. Orang yang butuh rumah tapi nggak ada rumahnya itu 12 juta. Sehingga kita butuh mendorong lebih banyak orang bisa akses rumah kira-kira itu. Makanya Pak Anies sendiri menyatakan bahwa kita akan mendorong KPR untuk semua yang sudah formal, kerja formal itu KPR-nya kalau rumah pertama itu dapatnya lebih murah, karena kan sekarang KPR bunganya cukup tinggi ya, bunganya lebih murah sehingga lebih terjangkau.
Lalu untuk yang selama ini kerjanya kerja lepas gitu ya, pekerja informal, freelancer, artis, musisi, selebgram, YouTuber dan segala macamnya yang nggak bisa beli rumah pakai KPR, itu kita dorong supaya mereka bisa akses KPR juga gitu, sehingga lebih banyak orang yang bisa punya rumah pertama, kira-kira gitu. Oke. Wacana atau programnya oke, tapi kalau yang jadi pertanyaan memang mudah merealisasikan itu. Konkretnya gimana Mas Angga? Ya sebenarnya kalau misalnya ditanya gimana cara implementasinya, itu kan aturan yang dikeluarkan sama pemerintah gitu ya Mbak ya. Program FLPP itu program pemerintah gitu. Kita bisa membuat itu jadi lebih mudah aksesnya gitu. BUMN kan juga ada di tangan pemerintah gitu. Dia bank milik pemerintah gitu. Kita bisa mendorong lewat situ gitu, lewat kredit yang disalurkan lewat BUMN, bank BUMN gitu. Juga lewat program yang diinisiasi sama Kemen PUPR, atau misalnya pembangunan yang dikerjakan sama BUMN juga. Gitu kan ada Rumnas dan lain-lain gitu kira-kira. Saya ke Mbak Intan Fauzi. Mbak Intan sudah bergabung? Mas Tama Langkun juga sudah bergabung ya? Mas Tama? Ya. Halo. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita tunggu visual kalian berdua, Mas Tama dan juga Mbak Intan masih belum ditampilkan di layar kami. Tapi saya ke Mbak Intan dulu, Mbak Intan. Pak Ganjar ini kan, kemudian Pak Prabowo Gibran, ini kan punya program di sektor perumahan. Salah satunya membangun rumah tapak dan juga rumah susun ya, atau hunian vertikal. Betul ya Mbak Intan ya? Ini kan masing-masing 500.000 unit. Ini bagaimana penerapannya nanti? Jadi masing-masing capres nih nampaknya punya program untuk kemudian rumah murah untuk warga. Tapi kalau tadi versinya Pak Anies sudah dijelaskan, versinya Pak Prabowo gimana Mbak Intan? Baik, jadi kalau tentunya dengan jumlah masyarakat kita yang besar, kebutuhan rumah backlog ini memang relatif masih tinggi. Dan sebagai kebutuhan dasar, selain tentunya sandang dan pangan, papan ini rumah menjadi kebutuhan setiap individu. Apakah dia sudah berkeluarga atau yang memang membutuhkan rumah. Nah, tapi tentu ketersediaan rumah sekarang ini kalau kita bicara pemerintah, penyediaan rumah FLPP, terus kemudian rumah bersubsidi, itu kan sebetulnya sudah dibangun oleh PUPR, sudah relatif cukup banyak. Dan kalau bicara apakah itu landed rumah tapak menjadi pilihan, ya memang dengan ketersediaan lahan di kota-kota besar tentu ini ada keterbatasan. Tapi program PUPR dengan rumah bersubsidi yang kita sebutnya rumah bersubsidi ya, karena dengan rumah bersubsidi itu biasanya tipe 21 sampai 36 untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Itu sudah banyak dan sudah sangat mudah diakses oleh masyarakat. Kalau dari pasangan Anies Imin itu lebih ke program KPR murah begitu. Programnya Pak Prabowo itu dengan 500.000 unit rumah, hunian tapak maupun vertikal. Tapi bagaimana untuk realisasinya di pedesaan-pedesaan seperti itu Mbak Intan? Ya, jadi pemerintah terus membangun untuk perumahan bersubsidi bagi MBR. Kalau kemudian rencana dari salah satu yang saya baca di media ya, dari nomor 1, bahwa kemudian untuk pekerja informal bisa KPR itu tidak dipermudah. Tentu siapa yang tidak setuju? Artinya kita semua menginginkan rumah dengan mudah. Tapi kan perlu dilihat menyelesaikan satu masalah. Menyelesaikan satu masalah di mana masyarakat bisa mendapatkan akses mudah, tapi kemudian NPL di bank tinggi, ini akan jadi masalah besar. Baik, Mbak Intan, kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan. Saya juga akan memberikan pertanyaan mengenai program kerjanya pasangan Ganjar Mahfud bersama dengan Mas Tama, tapi kita harus jeda azan maghrib terlebih dahulu untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.